Sesudah makan dan sedang menunggu salat maghrib, Aris duduk di ruang tamu bersama tamu lain. Ada Abah serta Umi pula di sana menemui tamu. Dia lebih banyak diam akan menjawab jika ditanya. Itu pun yang berani tanya yang duduk di sebelahnya saja karena semua tamunya lebih banyak diam seperti Aris ikut mendengarkan kiai mereka berbicara akan menjawab jika ditanya. Benar-benar mati kutu dibuatnya. Namanya pula sudah diganti dengan panggilan Gus Aris, kalau tidak begitu, Gus saja. Aduhai, Gus, mimpi apa dia bisa berada di sini? Kayak anak ayam kehujanan. Badannya menunduk canggung. Ipar laki-lakinya yang baru bergabung duduk mendekat mengajak mengobrol pelan. Santai Gus, dulu saya juga seperti Anda. Malah lebih parah. Saya ke sini. Sama sekali tidak bawa apa-apa. Apalagi ilmunya. Tahu agama kita. Saja. Cuma sekilas. Aris menoleh tidak percaya. Masak iparnya sama seperti dirinya. Sungguh dibuat takjub. Mas Gus Alex. Kalau boleh tahu Gus Alex dari mana? Iparnya terkekeh pelan menepuk paha Aris. Panggil Mas juga gak apa-apa. Santai saja. Kalau boleh. Saya juga dipanggil Aris saja. Iya ya. Oh yang tadi. Saya. Asli Rusia. Jadi. Saya di sini selain belajar ilmu agama juga bahasanya juga. Maaf ya. Kalau bahasanya agak aneh. Setelah mendengar suara azan mereka semua membubarkan diri berbondong-bondong jalan ke masjid tidak jauh dari dalam Abah. Aris kehilangan cara berjalannya saat keluar dari dalam. Di luar banyak santri berlalu lalang. Mengetahui kedatangan keduanya spontan semuanya langsung berhenti menunduk memberi jalan meski ia masih agak jauh. Dipegang pundaknya. Ipar menyadari ia bingung grogi sendiri sampai tolah-toleh. Apa di belakang ada mertua lelakinya? Tapi tidak ada siapa-siapa. Ada apa ini? Gak apa-apa. Ayo. Sampai sesampainya di masjid masih saja ia diperlakukan spesial seperti itu. Rasanya ingin menghilang dari sini malu ingin pulang ke tempat ternyamannya kamar tercinta. Saya tinggal dulu. Ke kamar mandi. Mama pus. Bibir refleks mengeluarkan kata yang seharusnya tidak lagi keluar dari mulut langsung ditampik sekali bibirnya sendiri. Ini bibir. Tidak ada remnya. Ingat Riz, posisimu sekarang mengalahkan artis harus benar-benar jaga sikap. Keluhnya di hati. Semoga tidak ada yang dengar. Saat Aris hendak ikut duduk di lantai bersama santri lainnya. Dan sekali lagi ia diberi banyak tempat. Semua mundur teratur dengan mengangkat badan sedikit. Awalnya masih terdengar suara gurauan kecil dari mereka kini lenyap seketika dan duduk mereka berubah menghadap sedikit ke arahnya dengan tangan disatukan di depan. Yang tadi masih banyak santri yang langsung memasuki masjid semua berhenti ikut duduk di sekitarnya. Apa mereka juga menunggunya masuk? Ayah, tolongin Aris. Keluarkan Aris dari sini. Ada apa ini? Kok kayak gini semua? Jadi sungker gini. Ayah tolongin anak lelakimu. Bawa aku pulang. Ayo. Dia bernafas lega. Akhirnya ada juga yang mendengar jeritnya dalam hati lantas bangkit sebelum menunduk ke santri di sampingnya meski duduknya agak berjauhan sedikit. Ayo. Ayo masuk, perintah mantu pertama Abah ke semua santri. Saat malam tiba. Malam di mana biasanya bagi pengantin wanita menjadi malam yang paling menakutkan. Istrinya yang masih kaku langsung menaiki kasur sebelum suaminya datang. Menutup seluruh tubuh membelakangi dengan pakaian longgar masih lengkap atas sampai bawah. Aris bingung mau gimana. Tidur di bawah atau ikut tidur di samping Ning pemilik pondok. Setelah menimbang lama akhirnya memilih tidur di pinggiran kasur dengan posisi melentang. Rasanya tidak sopan jika membelakangi. Sedangkan, Dara sendiri semalaman tidak bisa tidur. Takut tangan besar itu sampai mengintip ia di balik selimut saat tertidur. Setelah begadang semalaman dilihat jam yang melingkar di lengan ternyata petunjuk waktu tersebut sudah menunjukkan *2 dini hari lantas dituruni pelan-pelan kasur jangan sampai suaminya terbangun. Dara membangunkan Aris tanpa menyentuh mengajak salat malam berjamaah. Sajadah ataupun alat perlengkapan salat suaminya semua telah disiapkan terlebih dulu. Dia pula juga sudah memakai mukena putih bermotif bunga berwarna soft. Mas Aris, Dek Dara, maaf. Mas kesiangan. Dara yang menyadari suaminya sudah terbangun mundur menjaga jarak. Sebentar ya. Mas mandi dulu. Pamitnya setelah melihat jam. Tahu maksud istrinya membangunkan jam segini. Solehahnya. Hati jadi adem.
Begini ternyata rasanya punya istri. Semua dilayani. Apalagi istriku soleha begini. Menyejukkan pandangan. Kok aku jatuh cinta pada istriku sendiri meski telat. Kenapa gak dari dulu sih? Oh iya, kalau dulu masih bocil bisa-bisa berurusan KPAI. Pantas jadi bujang lapuk. Jodohnya saja masih bermain petak umpet. Ditunggu istrinya seraya mendengarkan alunan pelan dari wanita barunya. Membiarkan Dara menyelesaikan mengajinya terlebih dulu. Sudah, saat menegangkan telah tiba. Suaminya menghadap ke arahnya mengulurkan tangan. Untuk sesaat dipandangi ragu. Tangan hendak meraih namun ditarik kembali. Aris dengan telaten menunggu. Tidak apa-apa. Sudah tidak dosa. Aris memberikan diri menyentuh lebih dulu jari istrinya yang masih mengambang takut-takut. Sabar Riz. Diraih tangan putih bersih yang basah keringat untuk diletakkan di dahi si istri sebelum mendoakan kembali pucuk kepala gadis di depannya dan istrinya menciut takut dengan mata bibir menutup rapat hanya Aris yang menghayati tulus mendoakan kebaikan Dara. Terdengar sekali detak jantung. Duk-duk-duk. Keduanya begitu keras dibanding biasanya. Dara berdiri masih dengan keadaan memakai mukena mengambil sesuatu di dalam lemari lalu diserahkan ke Aris suaminya. Apa ini? Dek, undangan rapat wali murid. Dara mau ujian nasional. Hah, undangan wali murid.